Bisa dimulai, Dedek? Halo? Bisa dok. Ya, dok. Ya dok. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga Dedek dalam keadaan sehat dan juga keluarga di rumah. Ya. Dalam keadaan terbatas, serba terbatas, kita tetap menjalankan kuliah. Ya. Semoga tidak mengganggu proses studi adik-adik semua. Pada siang hari ini kita akan diskusi tentang overview faal sistem pencernaan. Adik-adik tentunya dulu sudah mendapat kuliah ya, tentang faal sistem pencernaan di semester berapa? Semester 1 ya. Tolong nanti dibuka lagi bahan kuliahnya dan juga buku-buku referensinya. Tentang faal sistem pencernaan, dulu saya yang ngasih kelihatannya ya, kemudian juga organ-organ aksesoria dari Dr. Juliana kalau nggak salah. Nanti dibuka lagi. Kemudian pada siang hari ini saya hanya akan memberikan tentang patofisiologi gangguan pencernaan. Ada beberapa istilah atau beberapa hal yang perlu saya tekankan di sini supaya nanti bisa memperlancar di dalam blok penyakit sistem pencernaan. Ya. Patofisiologi gangguan gastrointestinal. Di sini ada beberapa gangguan gejala gastrointestinal, saya singkat dengan GIT, gastrointestinal tractus. Ya. Yang pertama yaitu disfagia. Disfagia di sini suatu gangguan atau gejala yang merujuk pada kesulitan menelan, jadi gangguan atau kesulitan menelan. Jadi bukan sakit, ya. Menelannya tidak menimbulkan rasa sakit, tetapi kesulitan, gangguan. Ya. Nah, di sini biasanya etiologinya bisa esofagial atau juga bisa non esofagial. Etiologi esofagial yaitu kelainan-kelainan di esofagus atau kelainan di paring bisa juga, atau juga kelainan non esofagial yaitu kelainan-kelainan di pusat sistem saraf misalnya, yang pada kelainan di batang otak, pusat menelan, ataupun juga disfagia bisa terjadi pada penyakit-penyakit non-organik. Ya. Jadi secara organik, secara organ, secara struktural tidak ada kelainan, tapi pasien mengeluh sulit menelan. Ya. Nah, ini dinamakan globus hystericus karena disebabkan oleh faktor emosi. Biasanya pasien akan merasakan adanya gumpalan atau merasakan adanya sumbatan di dalam tenggorok sehingga dia sulit untuk menelan. Ini biasanya kita dapatkan pada pasien-pasien psikiatri, karena mungkin cemas, mungkin ketakutan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu gejala berupa pirosis atau heatburn. Jadi ini dirasakan sebagai rasa panas atau terbakar di belakang sternum atau di belakang epigastrium atau di belakang processus xiphoideus. Ya. Jadi pasien di sini datang dengan dokter dengan keluhan perasaan panas atau terbakar. Nah, di sini biasanya disebabkan karena refleks asam lambung, ya. Jadi HCl ataupun pepsin itu yang naik ke atas masuk ke esofagus, sehingga menyebabkan peradangan pada esofagus bagian bawah atau sekret empedu yang masuk ke esofagus juga bisa menyebabkan esofagitis. Pada pasien yang mengeluh dengan pirosis atau heatburn ini harus ditegakkan benar bahwa itu kelainan berasal dari asam lambung. Sebab ada beberapa kelainan lain yang memberikan gejala yang sama. Seperti misalnya pada pasien
iskemik, ya, iskemik, penyakit jantung koroner, ya, pada dinding yang inferior, ya. Biasanya pada pasien jantung koroner, dinding yang mengenai dinding inferior itu memberikan gejala yang mirip dengan gangguan-gangguan di lambung. Oleh karena itu pada pasien-pasien yang mengeluh demikian harus ditegakkan benar, jangan sampai salah diagnosis. Nanti dikira oh ini cuma mah asam lambung. Ternyata dia menderita iskemik, ya, atau angina. Oleh karena itu kalau pasien tersebut ada faktor resiko, misalnya usianya, ya, usia lanjut, ya, usia 50 ke atas misalnya, kemudian dia perokok, ya, atau ada hipertensi atau apapun, ya. Karena itu perlu disingkirkan, ya. Kita perlu periksa EKG-nya. Adakah kelainan-kelainan di jantung? Kalau jantungnya normal bagus, oh ini mungkin berarti dari hanya hidden dari asam lambung saja. Nah, ini adalah fisiologi menelan tadi, ya. Jadi semua gangguan yang ada di paren, ada di esofagus atau laringoparing, ini bisa mengganggu proses menelan. Gejala yang ketiga yaitu odinopagi. Odinopagi ini merujuk pada keluhan rasa sakit pada saat menelan. Jadi kalau dispagia itu sulit menelan, tapi kalau odinopagia ini yang dimaksud adalah rasa sakit menelan saat menelan. Itu mungkin bisa karena peradangan, ya, peradangan di paring, di laringoparing atau di esofagitis bisa juga. Yang keempat yaitu water breath. Ya. Nah, di sini merujuk pada regurgitasi isi lambung, ya, tanpa tenaga, tanpa perasaan mual, tanpa nausea. Ini sering pada bayi, kalau bahasa Jawa sering kita sebut sebagai gumoh itu, ya. Jadi karena faktor atau struktur-struktur di lambung bagian atasnya belum berfungsi sempurna untuk menahan supaya tidak muntah. Biasanya pada bayi. Kemudian kalau gejala mual atau nausea itu mual, perasaan penuh di epigastrium dan sebagainya, itu disebabkan oleh karena iritasi gastrointestinal traktus biasanya. Atau mungkin juga impuls dari otak bawah pada penyakit-penyakit motion sickness, atau juga impuls dari korteks cerebri. Yang kedua yaitu muntah atau vomitus. Nah, kita tahu bahwa pusat muntah itu di formatio reticularis medulla oblongata. Ini mungkin bisa disebabkan karena iritasi dinding GI tract, di mana impuls afferent melalui saraf vagal dan simpatis ke pusat muntah, kemudian impuls motornya melalui saraf kranial 5, 7, 9, 10, 12 ke GI tract, dan melalui saraf spinalis ke diafragma dan otot abdomen, dan timbul gerakan muntah. Atau mungkin juga disebabkan karena perangsangan pada CTZ, kemoreseptor triggerson, oleh perangsangan elektrik maupun obat-obatan. Demikian juga perangsangan di reseptor di labirin, ya, di kanalis semisirkularis pada pusat keseimbangan di telinga bagian dalam. Ya. Ini bisa menyebabkan perangsangan muntah. Ya. Ataukah mungkin juga perangsangan psikis atau emosi, karena kecemasan yang berlebihan, ya, karena adanya wabah COVID, ya, ketakutan yang berlebihan atau ketakutan menghadapi ujian, itu bisa menyebabkan atau merangsang terjadinya muntah. Atau mungkin melihat pacarnya digonceng cowok lain, ya, muntah bisa. Nah, pada proses muntah itu bisa timbul gerakan antiperistaltik, yaitu suatu gerakan yang melawan arah gerakan peristaltik. Kemudian tahap-tahap muntah, ya, tahap-tahap muntahnya setelah terjadi
gerakan antiperistaltik, kemudian timbul kontraksi abdomen, kontraksi diafragma untuk mendorong isi lambung untuk keluar. Kemudian selanjutnya yaitu muntah darah atau hematemesis. Muntah darah atau hematemesis ini merujuk pada perdarahan saluran cerna bagian atas. Nah, pada pasien-pasien yang mengeluh muntah darah, ini hendaknya dipastikan apakah itu muntah darah atau batuk darah. Ini seringkali dikacaukan. Pasien mengeluh muntah darah, tapi sebenarnya setelah dianamnesis dia batuk darah atau muntah darah. Pasien mengeluh muntah darah, tapi sebenarnya batuk darah bisa. Itu banyak sekali kita jumpai. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai memastikan bahwa ini adalah muntah darah, ini adalah batuk darah. Biasanya dari kondisi fisiknya kita ketahui ya, kalau muntah darah itu biasanya darahnya berwarna kehitaman kalau muntah. Darahnya kehitaman ya, darah yang keluar. Tapi kalau batuk darah itu darahnya biasanya merah segar, merah muda, atau pink ya, dan berbusa. Kemudian pada yang muntah darah itu biasanya bercampur dengan makanan atau isi lambung, bercampur dengan isi lambung. Warna darah yang kita muntahkan berwarna kehitaman karena terjadi oksidasi daripada hemoglobin atau Fe oleh asam lambung sehingga darahnya berwarna kehitaman. Selanjutnya yaitu tentang berak darah. Berak darah ini bisa ada dua bentuk, yaitu berupa hematosesia atau juga bisa berupa melena. Hematosesia itu berak darah berupa darah segar. Sedangkan melena itu darahnya berupa hitam, berupa darah hitam. Ini harus ditegaskan. Kalau hematosesia itu berak darah segar itu biasanya berasal dari saluran cerna bagian bawah. Kalau melena itu perdarahan berasal dari saluran cerna bagian atas. Batasnya itu mungkin setinggi ligamentum teres ya. Kalau di atas ligamentum berarti saluran cerna bagian atas, di bawah ligamentum berarti saluran cerna bagian bawah. Jadi kalau di atas ligamentum teres itu darahnya sempat kontak dengan asam lambung sehingga darahnya berwarna kehitam. Misalnya ada pasien varises esofagus ya, pasien varises esofagus, varisesnya pecah, terjadi perdarahan ya. Maka darah yang kita muntahkan ya, karena masuk ke lambung dulu kemudian dimuntahkan, itu darah yang sempat kontak dengan asam lambung berwarna kehitaman. Dan sebagian darah yang dikeluarkan lewat bawah juga berwarna hitam. Tapi kalau perdarahan karena perdarahan di kolon, karena hemoroid, karena di usus halus di sebelah distal, itu biasanya darahnya berwarna merah segar. Hematosesia. Saya lanjut tentang gangguan-gangguan di esofagus. Yang pertama yaitu akalasia. Akalasia di sini suatu penyakit atau gangguan yang disebabkan karena degenerasi atau tidak terbentuknya plexus myentericus ya, pada esofagus bagian bawah, misalnya 2/3 bagian bawah. Sehingga segmen esofagus yang tidak terdapat atau plexus myentericus mengalami degenerasi, dia akan mengalami kegagalan relaksasi. Dia tidak bisa relaksasi. Nah, kita tahu bahwa proses peristaltik itu merupakan proses relaksasi reseptif. Jadi dengan adanya bolus makanan di saluran pencernaan, maka di sebelah proksimal bolus akan terjadi kontraksi,
dan di sebelah distal bolus akan terjadi relaksasi reseptif. Nah, di sini pada yang segmen mengalami akalasia, plexus myenterikusnya degenerasi sehingga tidak bisa relaksasi, sehingga akan mengganggu pergerakan bolus makanan, sehingga bolus makanan akan tertumpuk di sebelah proksimalnya, sehingga menyebabkan esofagusnya membesar atau melebar, dinamakan mega esofagus. Yang kedua yaitu hiatus hernia. Kita ketahui apa itu hernia? Yaitu hernia adalah suatu keadaan di mana suatu organ keluar dari tempat yang semestinya atau masuk ke ruang lain yang bukan semestinya. Di sini hernia, hiatus hernia yang dimaksud adalah herniasi lambung, jadi ada lambung atau sebagian lambung yang masuk ke dalam rongga toraks melalui hiatus esofagus diafragma. Melalui hiatus esofagus diafragma. Nah, hiatus esofagus diafragma. Jadi sebagian lambung ini keluar. Nah, ini keluar, masuk ke dalam rongga toraks. Yang paling sering adalah tipe sliding hiatus hernia dan rolling hiatus hernia, atau juga dengan paraesophageal hiatus hernia. Kelainan selanjutnya yaitu esophagitis. Ya, tadi sudah saya sebutkan, esophagitis biasanya adalah penyebabnya reflux asam lambung atau mungkin juga infeksi virus. Kita ingat dulu pada waktu kuliah faal sistem pencernaan. Di sini ada beberapa mekanisme fisiologis yang mencegah reflux gastroesofageal. Yang pertama adanya sphincter gastroesofageal. Ini sphincter, jadi ada penebalan otot. Di sini berfungsi sebagai sphincter. Yang kedua mekanisme katup bagian atas distal esofagus. Kita lihat, ini esofagus, ini fundus. Ini membentuk sudut lancip. Nah, sehingga kalau di sini tekanan meningkat, atau makan terlalu banyak, tekanan meningkat, atau dari perut didorong, maka ini seperti katup. Jadi ini justru menutup gitu. Jadi suatu mekanisme bagian distal esofagus ini membantu menutup supaya mengurangi reflux. Kemudian konsentrasi gastrin yang tinggi ini akan meningkatkan tonus sphincter di sini. Kemudian ligamentum perioesophageal, ligamentum perioesophageal menyebabkan pengaruh katup pincok. Ini ligamentumnya. Ini seperti ini ligamentum ini bisa membantu menutup, memperkuat penutupan ini seperti pincok itu seperti paruh. Nah, ini kalau kita perhatikan pada hernia ini, hernia lambung ini, hiatus hernia ini sebagian lambung masuk ke dalam rongga torak, ini rongga abdomen, ini rongga torak, lewat hiatus esofagus, ini fundusnya masuk ke dalam rongga torak. Nah, ini kita lihat di sini sudut lancipnya tidak ada atau hilang, sehingga pada kondisi ini isi lambung mudah sekali reflux. Atau juga yang tipe rolling atau paraesophagus hernia. Nah, pada kondisi seperti ini maka mudah sekali terjadi reflux gastroesofageal. Gangguan-gangguan di lambung. Yang pertama gastritis. Gastritis itu merupakan peradangan mukosa lambung, bisa dari yang ringan sampai ke yang berat. Penyebabnya bisa karena infeksi bakterial, atau bisa karena iritasi bahan atau obat yang merusak sawar mukosa lambung. Misalnya makan terlalu pedas atau sering makan terlalu masam,
atau obat-obatan, obat-obat golongan AINS itu yang mengganggu prostaglandin sehingga bisa merusak sawar mukosa lambung, atau obat-obat yang bersifat asam bisa merusak mukosa lambung. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa penderita gastritis kronis, penderita gastritis kronis itu biasanya justru disertai juga atrofi mukosa lambung. Atrofi mukosa lambung, termasuk sel epitel mengalami atrofi. Sehingga pada kondisi demikian sekresi HCl justru turun. Atau sehingga terjadi hipokloridria atau bahkan akloridria. Sehingga akan mengganggu kerja enzim pepsin di dalam mencerna protein. Di samping itu pada penderita gastritis kronis juga terjadi karena sel parietal mengalami atrofi, maka faktor intrinsik juga akan turun. Sehingga kita tahu bahwa faktor intrinsik itu merupakan faktor yang melindungi vitamin B12 terhadap kerusakan selama pencernaan. Kalau faktor intrinsik turun, maka vitamin B12 banyak yang rusak, sehingga terjadi defisiensi, bisa mengganggu proses pematangan sel darah merah, sehingga terjadi anemia pernisiosa. Nah, ini fisiologinya ya, kita ingat lagi. Tipe kelenjar di mukosa lambung, kelenjar oksidatif. Di sini ada sel parietal, sel peptik, sel leher mukus, kelenjar pilorik, ada sekresi mukus, hormon gastrin, dan pepsinogen. Tetapi secara normal, bahwa mukosa lambung itu resisten terhadap HCl dan pepsin. Karena apa? Ya. Jadi kita ingat bahwa di lambung itu ada faktor-faktor yang cenderung merusak, yaitu asam HCl yang sangat asam, kemudian pepsin yang mencerna protein, dan ada faktor-faktor sawar mukosa lambung yang menahan terhadap kerusakan tersebut. Itu secara normal itu seimbang. Sehingga secara normal mukosa lambung itu tahan terhadap HCl dan pepsin. Ini karena lapisan mukosanya bersifat alkali dan sel-sel mukosa lambung berhubungan secara tight junction yang hubungannya sangat rapat sekali sehingga mencegah penetrasi asam lambung, penetrasi pepsin ke mukosa yang lebih dalam, dan juga sel-sel mukosa lambung mempunyai daya regenerasi yang tinggi. Nah, ini perlu kita ingat ya bahwa jadi di lambung itu ada beberapa enzim dan juga disekresikan HCl. HCl dan pepsin ini bersifat dia bisa merusak lambung kalau dia berlebihan. Selama periode interdigestif, ya, selama periode di antara waktu makan atau pada waktu kita berpuasa, ya, jadi bila tidak ada pencernaan di dalam lambung, tidak ada makanan di dalam lambung, di sini sekresi HCl itu walaupun terus berlangsung, tetapi sangat sedikit, sangat lambat. Ini disebut dengan BAO, basal acid output, basal acid output. Dan sekresinya di sini terutama terdiri atas mukus dan sedikit mengandung asam dan pepsin. Sehingga mengapa sebenarnya kalau kita melakukan puasa itu justru akan memperkuat pertahanan di lambung. Jadi tidak benar kalau puasa itu orang yang punya sakit mah terus takut berpuasa, itu salah ya. Kemudian perlu diketahui bahwa rangsang emosi yang kuat output lewat nervus vagus. Dengan katanya terus-menerus BAO, ya, BAO terus-menerus meningkat, ini bisa merupakan salah satu faktor timbulnya tukak heptik. Tentunya masih ingat ada beberapa mekanisme kita di dalam mengobati peningkatan asam lambung. Ya. Ada beberapa obat. Ada H2 blocker, ya. Ada proton pump inhibitor, ya.
Masih ingat yang nanti dibuka lagi bukunya. H2 blocker misalnya simotidin, ranitidin, ya. Jadi obat-obat itu yang menghambat reseptor histamin 2 di lambung itu menurunkan sekresi asam lambung lewat inhibisi kompetitif reversibel di reseptor H2 di lambung. Kemudian yang proton pump inhibitor itu memblok pompa proton. Misalnya seperti omeprazol, lansoprazol, pantoprazol dan sebagainya. Yang sol itu yang menghambat sekresi asam lambung. Tukak peptik itu ada 2 lokasi. Ya. Pada saat tempatnya tukak bisa terjadi di duodenum atau juga bisa terjadi di lambung. Nanti dibaca di buku patofisiologi ya. Kalau tukak di duodenum, jadi tukaknya di duodenum biasanya BAO-nya tinggi. Tapi kalau tukak itu berada di lambung, ini biasanya BAO-nya normal. Jadi yang lemah adalah sawar mukosa lambungnya. Nah, ini bisa kita bedakan secara klinis, nanti dibaca, dicari. Ini tukak duodenum, ciri-cirinya ini, gejala ini. Tukak lambung, ciri-cirinya ini, gejalanya ini. Jadi dalam mengobati tukak peptik, kita bisa tepat. Ulcus pepticum atau tukak peptik ya, ini karena ekskoriasi mukosa oleh getah lambung. Atau mungkin juga karena sawar mukosa lambung yang lemah. Nah, predileksinya paling sering yaitu di awal duodenum. Kalau getah lambungnya atau asamnya terlalu tinggi. Etiologinya bisa berupa asam dan pepsin yang terlalu tinggi, sehingga tidak seimbang dengan derajat perlindungan dan netralisasi dari cairan duodenum. Bisa karena iritasi, ya, jadi dia pola makannya itu sering pedas dan masam. Atau mungkin suplai darah yang buruk, sekresi mukus yang buruk, atau mungkin infeksi Helicobacter atau Campylobacter yang bisa menyebabkan ulcus pepticum. Yang ketiga yaitu tukak stres, ya. Tukak stres atau stress ulcer. Ini erosi di duodenum atau lambung yang disebabkan karena stres psikologis atau stres fisiologis yang berlangsung lama. Ya. Itu tadi karena stres psikologis, ya, karena kecemasan terus-menerus, karena ketakutan yang terus-menerus, menyebabkan BAO-nya meningkat, ya, sehingga menyebabkan terjadinya tukak. Ya, tukak. Atau mungkin juga mengkonsumsi obat-obatan NSAID, obat-obatan steroid dalam jangka waktu lama bisa menyebabkan stres ulcus, stres ulcer. Ini predileksinya ulcus pepticum itu di sini karena asamnya terlalu tinggi sehingga kemampuan duodenum untuk menetralisirnya kewalahan sehingga di sini terjadi ulcus. Kemudian saya lanjut tentang gangguan-gangguan di usus halus. Penyebab gangguan pencernaan yang paling besar yaitu yang paling berat yaitu tidak adanya atau berkurangnya sekresi pankreas. Ya. Kita tahu bahwa pankreas itu mensekresi sebagai organ eksokrin, dia mensekresi enzim-enzim pencernaan. Apakah lipase terhadap protein. Nah, penyebabnya biasanya karena pankreatitis, ya, batu empedu, atau pengangkatan kabut pankreas. Nah, sehingga karena enzim-enzim di pankreas itu kurang atau terganggu, maka akan mengganggu proses-proses pencernaan dan absorpsi, yaitu protein dan lemak. Sehingga semua proses pencernaan akan terganggu. Yang pertama yaitu pankreatitis, ya, biasanya penyebabnya karena alkoholisme dan batu empedu. Ya, jadi kalau misalnya terjadi batu empedu, terdapat batu empedu di ductus choledochusnya atau di sphincter odinia, sehingga akan menutup saluran ductus pankreatikusnya, sehingga proenzim yang dihasilkan dari pankreas saling mengaktifkan,
dan aktif di dalam kelenjar pankreas, maka akan terjadi proses autodigesti, akan merusak kelenjar pankreas itu sendiri. Sehingga terjadi pankreatitis, sehingga akan merusak kelenjar pankreas. Yang kedua yaitu defisiensi laktase, sehingga terjadi gangguan pencernaan terhadap laktosa. Kemudian yang ketiga yaitu ilis. Ilis itu definisinya adalah gangguan gerak. Ilis bisa berupa obstruktif, bisa berupa paralitik atau adinamik. Di sini ilis paralitik atau adinamik ini peristaltiknya menurun. Tapi kalau ilisnya bersifat obstruktif, itu peristaltiknya meningkat. Ya, biasanya adanya gangguan pasase isi usus, adanya sumbatan atau ada intussusceptio, ada sumbatan di usus, maka peristaltiknya akan meningkat karena usaha mendorong isi usus itu. Yang keempat yaitu diare. Ya. Diare di sini terutama diare kolera. Ya. Jadi diare kolera itu biasanya seringkali menyebabkan dehidrasi berat atau bahkan bisa seringkali menyebabkan shock hipovolemia. Kenapa? Karena memang toksin kolera itu sendiri yang penyebab dari diare itu meningkatkan pembentukan CAMP di dalam sel enterosit. Jadi toksin kolera akan meningkatkan CAMP di sel enterosit, kemudian membuka lebih banyak saluran klorida, kemudian mengaktifkan pompa natrium, kemudian menghambat absorpsi kalium, dan menyebabkan osmosis air yang berlebihan. Sehingga mekanisme-mekanisme ini akan menyebabkan diare hebat pada diare kolera. Sehingga seringkali pada diare kolera itu terjadi dehidrasi yang berat dan bahkan shock hipovolemia. Diare kolera itu biasanya seperti cucian beras, ya. Jadi frekuensi ataupun volume cairan diarenya sangat hebat. Lanjut tentang ikterus atau jaundice, ya. Jadi ini adalah kelainan-kelainan yang merujuk pada bilirubin total plasma yang meningkat lebih dari 2 mg per dl. Ini bisa disebabkan karena pembentukannya yang berlebihan, pembentukan bilirubinnya yang meningkat, misalnya pada anemi hemolitik, ya. Pada pemecahan hemoglobin yang meningkat atau berlebihan, maka dihasilkan bilirubin yang tinggi. Kemudian bisa juga karena penurunan ambilan oleh sel hati atau gangguan konjugasi oleh sel hati terganggu. Yang keempat, gangguan sekresi bilirubin terkonjugasi ke dalam kanal nucleus biliaris, dan bisa juga sumbatan ductus biliaris intral maupun ekstrahepatik. Nah, bilirubin itu bisa, yang meningkat bisa bilirubin direct, bisa juga bilirubin indirect. Yang nomor 1 dan 3 itu yang direct akan terganggu, tapi nomor 4 dan 5 itu bilirubin direct yang meningkat. Jadi nomor 1 dan sampai 1, 2, 3 itu bilirubin direct yang meningkat, nomor 4 dan 5 itu bilirubin 1, 2, 3 itu yang indirect, yang 4 dan 5 itu direct, ya. Ini beberapa gangguan di usus besar, ya, bisa berupa konstipasi, yaitu gerakan feses yang melambat, yang pelan, ya. Ini biasanya berhubungan dengan kebiasaan. Kemudian bisa juga karena diare, nomor 2, diare. Di sini pergerakan feses yang terlalu cepat. Dikatakan diare itu biasanya frekuensinya lebih dari 3 kali sehari. Jadi yang dipatok adalah frekuensinya dan konsistensinya cair. Frekuensinya lebih dari 3 kali sehari, itu dikatakan diare. Selanjutnya yaitu tentang megakolon kongenital atau Hirschsprung disease. Hirschsprung disease. Di sini
seperti megakolon esophagus tadi ya. Jadi megakolon kongenital atau infus di sini mekanismenya hampir sama dengan megaesophagus tadi. Jadi berupa defisiensi atau gangguan atau tidak terbentuknya plexus mesentericus pada segmen di kolon. Sehingga segmen di kolon yang mengalami defisiensi tadi tidak bisa relaksasi sehingga akan mengganggu pergerakan isi kolon. Sehingga isi kolon akan tertumpuk di sebelah proksimalnya dan kolon di situ akan membesar atau melebar. Nah, ini dinamakan megakolon kongenital karena terjadi secara kongenital. Mungkin saya cukup sekian dari adik-adik, mungkin ada yang perlu didiskusikan. Jadi kalau yang faalnya nanti dibaca sendiri dari bahan kuliah dulu dan juga dari buku-buku referensi. Mungkin ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, silakan. Izin bertanya, Dok? Iya. Tadi kan dokter nyinggung masalah kalau misalnya puasa itu karena selama periode interdigestif tuh nanti sekresi HCl kan turun ya, Dok? Iya. Lalu apa bedanya mekanismenya kalau misalnya orang kan kalau misalnya dia telat makan, itu kan berarti kan juga periode interdigestif, tapi dia malah gimana, Dok? Ya secara normal kalau ini pada orang normal ya. Kalau pada orang normal, pada periode interdigestif, ketika di lambung atau di dalam usus itu tidak ada makanan, maka proses pencernaan akan turun. Jadi semua proses fisiologis kita akan turun. Termasuk sekresi enzim, sekresi asam lambung, itu akan turun. Termasuk gerakan-gerakan di usus itu akan turun sebenarnya. Ya, mengapa kok ada beberapa orang mah yang justru mahnya memberat itu? Ya karena faktor psikis saja bisa saja. Saya sakit mah kalau telat makan aja perih terus ketakutan itu akan mempengaruhi juga. Atau mungkin sudah ada kelainan organik di situ misalnya. Bisa saja. Tapi kalau secara normal pada orang yang sehat normal itu kalau di usus itu tidak ada makanan, tidak ada bolus makanan, maka tidak akan ada proses pencernaan karena semua sistem pencernaan itu bersifat reflektoris ya. Gitu. Terima kasih, Dok. Ya. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Dan kalau berpuasa ya tentunya ada beberapa tips ya. Misalnya kalau sahur ya, waktu sahur ya makanan itu dikunyah dengan halus ya. Makanan itu hendaknya dikunyah dengan halus, jangan tergesa-gesa. Ya. Sebab kalau makanan itu masih terlalu kasar dan itu kalau misalnya pada saat sahurnya terburu-buru ya, dan makanan itu masih kasar kemudian ditelan, maka akan memberatkan kerja lambung ya, sehingga akan menyebabkan lambung terasa panas dan sebagainya karena kerjanya meningkat. Dan juga ya jangan makan makanan yang bersifat merangsang, yang bersifat iritatif. Ya antara lain yang terlalu pedas, yang terlalu masam, atau super mie, indomie. Biasanya mahasiswa itu sahur indomie, super mie, ya itu malah menyebabkan peningkatan sekresi asam lambung. Ada lagi?